kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Apriyanti Tondambitu, sarjana hukum. Saya guru SMK Negeri 5 Waingapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Mata pelajaran PPKN kelas 11, pembelajaran bab 3 dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia, submateri Sistem Hukum di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sudah siap untuk kita belajar? Siap. Ya, mensyukuri segala berkat Tuhan. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan untuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Mengawali pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebagai puji syukur masuk ke dalam hadirat Tuhan Bapa. Sekarang kami akan mulai pembelajaran kami atau tujuan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu yang akan memberikan kami pelajaran. Tuhan lindungi juga ya Bapak. Bapak, semoga pelajaran ini bisa menjadi kegerangan buat kami ya Bapak. Bapak, ibadah sembahyang kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. terima kasih Michelle yang sudah memimpin kita dalam doa sebagai bentuk sikap religius. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Agnes, ada Ibu. Clara, Ibu. Cindy, ada Ibu. Selina, ada Ibu. Lufian, ada Ibu. Mikel, Nelson, ada Ibu. Regina, ada Ibu. Sri Rahayu, ada Ibu. Chelsea, ada Ibu. Semua hari ini hadir ya? Ada Ibu. Terima kasih. Ibu harapkan kehadiran hari ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kalian mempersiapkan alat tulis menulis kalian dan buku cetak. Silakan mengecek kerapian kalian. Lihat di sekitar kalian kebersihannya. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Sudah siap semuanya? Sudah bersih? Sudah. Baik. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Dan hari ini kita akan masuk pada materi baru. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya pernah dengar yang namanya hukum. Pernah dengar? Pernah. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan contoh
Siapa yang bisa menjelaskan mengapa hukum itu penting bagi kehidupan masyarakat? Siapa yang bisa? Saya. Baik, silakan Kue. Secara hukum bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Karena hukum bisa menciptakan ketertiban dan ketentraman. Tepuk tangan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwa peran hukum itu sangat penting. Ya, kenapa hukum itu sangat penting? Karena menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Karena menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Baik, semua sudah bisa menjawab dengan benar. Maka hari ini Ibu harapkan apa yang kita bahas bersama pada materi ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, apa yang Ibu jelaskan sebentar, tolong dipelajari dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga kalian mampu mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, motivasi pembelajaran kita hari ini, tetap semangat. Semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Semua tetap semangat. Tepuk tangan untuk mencapai materi yang kita bahas hari ini. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya menganalisis sistem hukum dan keadilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, peserta didik mampu menguraikan makna dan karakteristik hukum, menganalisis tujuan hukum, menguraikan penggolongan hukum, dan menganalisis sistem hukum di Indonesia. Dari indikator pencapaian kompetensi ini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi dengan menggunakan media, video, dan PowerPoint. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan, menguraikan, menganalisis, dan menyaji sistem hukum dan keadilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi materi kita hari ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Submateri yang akan kita bahas adalah sistem hukum di Indonesia. Ya, yang perlu kalian pahami di dalam proses pembelajaran ini, langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian ketahui. Sebentar Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Pada saat Ibu menayangkan video pembelajaran, kalian silakan menyimak tayangan tersebut dan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan materi kita hari ini, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nanti pertanyaannya bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain, dan Ibu akan memperjelas jawaban kalian. Kemudian kita akan membentuk kelompok untuk didiskusikan LKPD yang akan Ibu berikan. Setelah didiskusikan, kalian akan menyajikan di depan, presentasikannya di depan, dan kita menyimpulkan akhirnya. Di sini dalam rangka pembelajaran ini teknik penilaian. Jadi dalam proses pembelajaran ini dari awal, ya, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, Ibu akan melakukan penilaian. Jadi teknik penilaiannya ada 3 ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian menyimak.
Baik anak-anakku sekalian, saat ini kita akan membahas pembahasan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Pada waktu ini, kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan keadilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pembahasan yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia. Materi pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat dijamin. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut: peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya akan diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kedaulatan masyarakat. 2. Pembuatan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga ruang atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan atau pengklasifikasian berdasarkan perpustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut: A. Berdasarkan sumbernya, atau hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya memuat ketentuan dasar dan merupakan rangkaian dari tata hukum Indonesia. Sampai di sini penyampaian materi sistem hukum dan keadilan di Indonesia dengan sistem pembahasan sistem hukum di Indonesia. Tetap sehat, tetap semangat, dan bersih. Baik, dari tayangan video tadi kita sudah memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, kita sudah mendengarkan penjelasan tayang tadi apa makna hukum dan karakteristik tujuan hukum, penggolongan hukum, dan tata hukum di Indonesia. Dari penjelasan tadi masih ada yang kurang dipahami? Siapa yang mau bertanya? Silakan, Roland. Tadi dijelaskan bahwa hukum mempunyai sifat memaksa dan mengatur. Contohnya seperti apa? Tadi kalian sudah mendengar penjelasan bahwa hukum itu sifatnya memaksa dan mengatur. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Hukum memaksa adalah ketentuan hukum yang mengandung sanksi yang tegas apabila dilanggar. Contohnya hukum pidana. 2. Hukum pengatur adalah hukum yang dapat dijadikan aturan oleh pihak yang menentukan hukum. Contohnya hukum dagang. Tepuk tangan. Jadi sifat hukum itu mengatur dan memaksa. Ya, memaksa berarti setiap hal yang menjadi aturan harus dilaksanakan. Kalau dilanggar akan diberikan sanksi. Ya, dan demikian juga mengatur. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan penjelasan dengan menggunakan media PowerPoint lanjutan dari apa yang belum dijelaskan di dalam tayangan video tadi ya. Makna hukum dan karakteristik hukum. Untuk memperjelas makna itu, di sini menurut JCP Simorangkir mengatakan
bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu hukum tertentu. Jadi sudah dijelaskan bahwa di dalam hukum itu sifatnya memaksa, menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Dan peraturan itu akan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang dimana di dalamnya setiap orang yang melanggar akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Ini kesimpulan pemahaman yang disampaikan oleh JCT Simorang tentang hukum. Unsur-unsur hukum. Ya, di dalam hukum itu ada kumpulan-kumpulan peraturan. Ya, dari pemahaman yang disampaikan oleh JCT Simorang tadi, maka unsur-unsur hukum itu di dalamnya ada kumpulan peraturan. Dan peraturan itu dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang, di mana bersifat memaksa. Dan artinya di sini pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas. Itu unsur-unsur hukum. Nah, kemudian penggolongan hukum. Penggolongan hukum. Yang pertama itu berdasarkan waktu berlaku. Ada dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan isinya ada hukum publik dan hukum publik, hukum privat. Berdasarkan sifatnya hukum berdasarkan bentuknya ada dua juga, hukum konstitutur dan hukum konstituendum. Hukum konstitutur hukum yang berlaku pada saat ini, konstituendumnya yang berlaku pada masa yang akan datang. Berdasarkan cara mempertahankannya ada dua, hukum material dan hukum formil. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum lokal, internasional, hukum asing dan hukum gereja. Ya. Dari penggolongan hukum ini ada tujuan hukum. Mengapa hukum itu dibentuk? Tujuannya apa? Untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat sehingga mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Apa sumber hukum? Dan sumber hukum itu merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa. Sumber hukum itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Jadi hukum formal tadi itu meliputi undang-undang kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Ya. Kemudian tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam pasal 7 ayat 1. Jadi kita analisis bahwa tata urutannya, ingat baik-baiknya, tata urutan hukum di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor berapa tadi? 12 ya. Jadi ingat baik-baik tata urutan. Pertama Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Sampai di sini penjelasan poin-poin. Masih ada yang kurang dimengerti? Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa contoh hukum tertulis? Apa yang bisa memberikan contoh hukum tertulis?
kedua, hukum tertulis yang tidak ada dikodifikasikan yaitu hukum meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan hukum tertulis dan presiden. Ya, jadi hukum tertulis itu ada dua, hukum yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Hukum yang dikodifikasikan ini ditulis lengkap dan secara sistematis. Contohnya tadi dikatakan bahwa ada KUHP pidana, ada KUHP perdata, dan KUHP data. Kalau yang tidak dikodifikasi itu tidak disusun secara sistematis atau tidak lengkap. Contohnya itu tadi undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Baik, masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Dalam tiap kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi kalau kita jumlahnya 25 orang, silakan bentuk 5 kelompok. Nah, nomor 1, kelompok 2, 3, 4. Sebelumnya ibu sampaikan, setelah ibu bagikan LKPD ini, silakan kalian mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD sesuai dengan petunjuk yang ada. Ya, baca dulu petunjuknya, baru kalian mengisi LKPD ini. Menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Ya. Dan silakan mengerjakan dengan tenang, didiskusikan dengan baik, dan menjawab pertanyaan yang ada. Ya. Sekarang waktunya untuk mengerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Diskusinya sudah selesai? Semua sudah selesai? Sekarang ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Baik. Kemudian ketika kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lain silakan mendengarkan dan silakan menanggapi kalau ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan. Ya. Silakan kelompok 1. Shalom, selamat pagi Ibu Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya minta kepada Clara untuk membacakannya. Pertanyaan pertama, uraikan makna hukum menurut kelompok kalian. Jawaban pertama, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan teknis yang berwajib. Bagi yang melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. Pertanyaan kedua,
Uraikan mengapa hukum bersifat memaksa. Jawaban nomor 2. Hukum memiliki sifat memaksa karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar menaati aturan hukum dan wajib dipatuhi dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa akan mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai dengan undang-undang dalam pasal. Pertanyaan ketiga, analisislah tujuan hukum menurut pendapat kelompok kalian. Jawaban nomor 3. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung teratur. Selain itu, tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat diwujudkan. Pertanyaan 4. Analisis penggolongan hukum menurut bentuknya. Jawaban nomor 4. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantum atau ditulis dalam perundang-undang, contohnya hukum pidana yang ditulis dalam KUHP pidana dan hukum perdana yang ditulis dalam KUH perdana. Hukum tidak tertulis itu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan undang-undang. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan dalam dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat atau dalam praktik ketatanegaraan atau konversi. Pertanyaan nomor 5. Tulislah tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jawaban nomor 5. Tata urutan perundang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten. Demikian hasil kerja kami. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan. Ya, saya dari kelompok 4 mewakili ingin bertanya, apa dampaknya jika negara kita tidak memiliki hukum? Saya mewakili teman-teman kelompok akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Dampaknya jika di negara kita tidak ada hukum ialah dapat diperkirakan akan terjadi keributan dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, maka pengendara motor tidak dapat memperkirakan akan berjalan di sebelah kiri atau kanan. Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka pengendara motor akan berjalan di sebelah kiri. Terima kasih. Saya berikan kesempatan sekali lagi kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Apakah masih ada? Ada. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terus lagi untuk kelompok 1. Dan kelompok 2. Bulan dan mati dan teman-teman yang terkasih, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada komisi 1. 2. Uraian dengan hukum bersifat
perwakilan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja contoh pasal undang-undang yang bersifat memaksa atau imperatif dan ada sanksinya jika kita langgar? Pasal 80. Setiap orang yang menempatkan pekerjaan migran di Indonesia padahal diketahui atau patut duganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Penjelasan. Pasal ini menjelaskan siapapun yang menempat atau mengirim WNI untuk bekerja ke luar negeri yang mana WNI tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pekerjaan migran Indonesia akan dituntut secara pidana dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Pasal ini khusus untuk menjerat calon TKI selama ini sering membujuk WNI untuk bekerja ke luar negeri, namun WNI itu tidak memenuhi persyaratan menjadi pekerja migran Indonesia. Bagaimana pendapat dari Sangat puas. apakah ada komplain secara penjelasan? Tidak. Kalau tidak ada lagi dan sekian hasil diskusi kami, sekian dan terima kasih. Ya, dari kami lanjut kelompok 3. Pagi dan sebelum terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan Kakak Muhammad sebagai penyaji untuk membaca hasil diskusi kami. 3. Analisislah tujuan hukum menurut pendapat kelompok kalian. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan terjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung teratur. Selain itu, tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman yang diwujudkan. Saya mempersilahkan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Saya mewakili grup 5 yang bertanya, kenapa kita harus taat kepada Hukum yang diciptakan wajib dan pasti dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia dan akan berjalan terus sepanjang NKRI ada. Bahkan tidak akan pernah dihentikan tanpa ada hukum dan undang-undang baru yang membatalkan hukum yang lama dari pemerintah dan DPR. Hukum yang sudah ditetapkan pelaksanaannya oleh pemerintah bukan hanya harus ditaati oleh akan tetapi wajib dilaksanakan oleh semua warga negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara yang baik. Tentu hak kita sebagai warga negara wajib dilindungi secara hukum untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai hukum yang ada. Intinya agar manusia hidup selaras dan sejahtera. Bagaimana yang menjawabnya? Apakah sekarang masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Hanya ini hasil diskusi kami. Selamat pagi dan shalom. Berikan aplaus untuk kami. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Penyaji, saya persilakan. Nomor 4, analisislah penggolongan hukum menurut Berdasarkan bentuknya, hukum terbagi menjadi 2, yakni hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau
perundang-undangan. Contohnya, hukum pidana yang ditulis dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang ditulis dalam KUH perdata. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup atau berjalan. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Sebutkan hukum tertulis. Baik, saya akan mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPDT, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan contohnya Undang-Undang, UU, Peraturan Pemerintah PP, Keputusan Presiden. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Sangat puas. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi baik, demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Kita lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 5. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada penyaji, saya persilakan. 5. Tuliskan tata urutan undang-undang sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Musyawaratan Rakyat. Ketiga, Undang-Undang Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, peraturan dewan provinsi. Ketujuh, peraturan daerah kabupaten. Demikian hasil dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya, kami persilakan. Saya mewakili kelompok 1 akan bertanya kepada kalian. Menurut pendapatmu, apakah yang akan diterima seseorang jika ia melanggar hukum? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Dasar yang berlaku yang melanggar hukum jerat. Bagaimana tanggapan kelompok 1? Demikian hasil kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Tidak ada. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kalian sudah mempresentasikan dengan baik dan benar, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan cepat. Guru berikan reward bahwa semua melakukan hasil yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan, ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kalian. Pada pertemuan berikutnya, Ibu harapkan di saat kalian berdiskusi, semua harus memiliki antusias, semangat. Ya, jadi tadi semua sudah diberikan pertanyaan, sudah ditanggapi dengan baik, dan Ibu harapkan
Silakan tulis nama ya di lembaran itu. Waktunya selesai. Silakan Stefani mengumpulkan lembar jawabannya. Baik, setelah kalian mengikuti diskusi kelompok, mengerjakan post-testnya, masih ada yang masih kurang dipahami? Tidak ada. Tidak ada lagi? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada lagi, sekarang kita mengambil kesimpulan dari semua proses pembelajaran kita hari ini. Ibu mau bertanya. Menunjukkan kalian mencapai tujuan pembelajaran, kita mengambil kesimpulan. Silakan, misal menjelaskan atau menguraikan makna hukum dan karakteristik hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan administrasi yang wajib bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Jadi, apa yang bisa menganalisis tata hukum di Indonesia? Silakan Imen. Urutan tata hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Ya, baik. Dari jawaban kalian sudah menunjukkan bahwa hari ini kalian sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, kalian sudah menguraikan makna hukum dan karakteristik hukum, menganalisis tujuan hukum, menguraikan penggolongan hukum, dan menganalisis tata hukum di Indonesia. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Ya, di mana peraturan itu akan menentukan tingkah laku di dalam lingkungan masyarakat ya. Dan tentunya aturan itu dibuat oleh badan-badan resmi, di mana dalam ketentuan itu setiap yang melanggar akan diberikan sanksi yang tegas. Dan kemudian karakteristik hukumnya adanya perintah dan larangan. Nah, di mana perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh semua orang. Dan ketika dibentuk hukum memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk menciptakan keadilan dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Yang tentunya itu akan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Kemudian juga tadi sudah digolongkan hukum itu ada 8 macam. Berdasarkan sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, berdasarkan waktu berlakunya, cara mempertahankannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan isu. Kemudian hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat 1, kata urutannya yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian MPR, ya, undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan hari ini tujuan pembelajaran
lebih aktif dalam proses pembelajaran karena guru menggunakan video-video dan PowerPoint dan didampingi langsung oleh guru. Baik, terima kasih. Kemudian, apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Silakan. Dari belajar tadi saya mendapatkan banyak pengetahuan terkait materi tentang sistem hukum di Indonesia. Ya, kemudian apa yang terpenting yang kalian pelajari pada hari ini? Silakan sini. Hal terpenting yang dipelajari hari ini adalah kami dapat menguraikan makna hukum dan karakteristik hukum, menganalisis tujuan hukum, menguraikan penggolongan hukum, dan menganalisis tata hukum di Indonesia. Pada saat kalian melakukan pembelajaran tadi, apa yang kalian merasa paling bagus? Silakan Ina. Hal yang saya merasa paling bagus dalam belajar tadi adalah belajar dari video yang ditayangkan kemudian menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Suasana diskusi hidup karena ada tanggapan baru dari kelompok lain. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk pekerjaan rumahnya kalian bisa kerjakan tugas mandiri di rumah. Buka buku paket halaman 87. Silakan kerjakan tugas di rumah, minggu depan dikumpulkan. Materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik, itu silakan salah satu di antara kalian untuk menutup pembelajaran ini dengan doa.